Materinya sudah saya share di grup, bisa dilihat. Ya, langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian perubahan sosial secara etimologi, perubahan sosial berasal dari dua kata, yaitu kata perubahan atau change, yang berarti peristiwa yang berhubungan dengan perubahan posisi unsur suatu sistem hingga terjadi pada perubahan struktur sistem tersebut. Sedangkan kata sosial menunjuk pada hubungan seorang individu dengan yang lainnya dari jenis yang sama. Jadi, perubahan sosial itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga pemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Adapun di sini pengertian menurut para ahli. Nah, menurut Gilit dan Gilit itu perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru. Nah, itu menurut Gilit dan Gilit. Yang kedua yaitu menurut Wilbert Moore. Menurut beliau, perubahan sosial itu adalah perubahan sebagai struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Setiap perubahan yang terjadi di dalam sebuah struktur itu berarti dikatakan perubahan dalam organisasi sosial. Nah, itu menurut Wilbert Moore. Dan untuk selanjutnya yaitu Selo Sumarjan. Nah, menurut beliau yaitu perubahan sosial adalah setiap perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalam aspek nilai, sikap, serta pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi menurut Selo Sumarjan di sini, misalnya contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman kalau misalnya lagi kumpul, pasti kita nilai pola perilaku, nilai norma itu pasti beda dengan ketika ada dosen datang. Misalnya ketika belum ada dosen itu kita itu suka ceplas-ceplos gitu ya ngomongnya misalnya. Nah, setelah dosen datang gitu ya. Nah, di situ kita mulai mengikuti peraturan beliau gitu. Jadi berubah, dari situ juga bisa berubah, misalnya dari sikap, perilaku. Nah, kan yang biasanya belum ada dosen itu kita suka ceplos-ceplos, suka gimana gitu ya, pokoknya kayak familiar gitu. Nah, setelah ada dosen pasti kita berubah gitu ya, tunduk dan patuh kepada dosen tersebut. Nah, itu contoh dari Selo Sumarjan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan evolusi dan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, itu perubahan evolusi. Jadi intinya mah perubahan evolusi itu prosesnya lambat gitu ya. Nah, kalau perubahan revolusi itu sebaliknya. Jadi perubahan yang berlangsung secara cepat. Nah, secara sosiologis, perubahan revolusi ini diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Nah, itu perubahan revolusi. Nah, secara sosiologi, suatu revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Antara lain, yang pertama yaitu adanya beberapa keinginan umum mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan. Nah, itu revolusi. Nah, yang kedua yaitu adanya seorang pemimpin atau
mampu memimpin masyarakat tersebut. Nah, jadi harus ada seorang pemimpin di dalam sekelompok itu. Nah, terus selanjutnya yaitu pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya jadi bahwa tujuan tersebut bersifat konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. Nah, itu revolusi. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat contoh evolusi gitu ya. Jadi yang tadinya ini berarti dari mata pencahariannya gitu. Yang tadinya berburu terus ke bercocok tanam, bercocok padi gitu ya. Nah, itu contoh evolusi. Nah, kalau contoh revolusi itu nah ini seperti ini ya. Jadi menggunakan mesin uap dalam industri pas pertama. Nah, terus berikutnya lagi penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik dan minyak. Jadi kan tadi juga katanya mempunyai sikap tidak puas. Jadi kita tuh tidak puas, ingin selalu memperbarui. Nah, itu di sini ada contohnya. Jadi perjalanan revolusi industri itu di dunia itu seperti ini. Nah, yang ketiga itu tuh penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis. Nah yang terakhir mesin terintegrasi jaringan internet. Nah, itu contohnya. Nah, yang kedua yaitu perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, perubahan ini yang telah direncanakan ini didahului oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakatnya sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Misalnya seperti ini ya. Di sini contohnya yaitu program keluarga berencana. Nah, itu untuk supaya pertumbuhan jumlah penduduk itu bisa nggak membludak gitu ya. Jadi bisa ditahan dulu. Ada lagi nih, untuk mengurangi angka kematian anak akibat polio, pemerintah mengadakan gerakan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Nah, itu ya. Nah, itu perubahan yang direncanakan. Nah, untuk selanjutnya, perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar jangkauan masyarakat. Misal longsor, banjir, kan itu juga bisa ya. Nah, itu jadi sebagai akibatnya itu jadi banyak perkampungan dan pemukiman masyarakat terendam air dan mengharuskan para warga itu mencari pemukiman baru. Jadi kan ini perubahan yang tidak direncanakan oleh masyarakat. Jadi kan datang sendiri gitu ya. Nah, perubahan berpengaruh besar yaitu ini untuk yang selanjutnya perubahan berpengaruh besar dan perubahan berpengaruh kecil. Nah, perubahan berpengaruh besar yaitu jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk perubahan berpengaruh kecil merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Nah, di sini ada contohnya perubahan berpengaruh besar. Jadi itu juga merubah kepada mata pencaharian masyarakatnya gitu. Yang tadinya di sini kita berfokus petani gitu. Nah, terus ada yang satu pakai kerbau, itu berarti zaman dahulu, dan seiring berjalannya waktu karena teknologi juga sudah canggih, di sini pakai mesin traktor gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu. Terus di desa masing-masingnya juga sekarang berarti jarang dijumpai membajak sawah dengan kerbau gitu. Nah, untuk contoh perubahan berpengaruh kecil, nah ini dari mode rambut, mode pakaian gitu ya, itu juga termasuk gitu contohnya. Untuk selanjutnya yaitu teori-teori perubahan sosial. Yang pertama teori evolusi. Teori evolusi ini, dalam teori ini perubahan sosial ini dijelaskan bahwa evolusi mempengaruhi cara berorganisasi masyarakat. Nah, terus dalam teori perubahan sosial evolusi ini dapat dilihat terjadinya transformasi dari masyarakat. Nah, di situ ada contoh gambarnya
dari zaman apa tuh? Zaman purba terus lebih ke sini jadi manusia modern. Nah, itu termasuk contoh teori evolusi. Nah, untuk teori konflik, nah di sini teori konflik pasti teman-teman juga berpikir pasti konflik itu bermasalah gitu. Teori perubahan sosial ini berarti dipengaruhi oleh pandangan beberapa ahli seperti Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Dalam teori ini berarti perubahan sosial ini tentu saja memandang konflik sebagai sumber terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, teori ini melihat masyarakat dalam dua kelompok atau kelas yang saling berkonflik. Jadi antara ada majikan dan juga ada pembantu. Nah, itu di sini ada contoh gambarnya gitu ya. Jadi ada yang diperbudak dan ada juga majikannya gitu. Nah, untuk teori siklus, nah di sini ada gambarnya ya. Jadi dari primitif, tradisional, modern, jadi terus saja begitu. Akan tetapi objeknya itu sama. Jadi kayak misalkan contohnya penggunaan motor Vespa. Dari dulu juga kan udah ada ya, dari zaman belakangan. Itulah materi yang saya sampaikan. Bila ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk 3 pertanyaan. Ini dulu deh. Lanjut dulu ya. Baik ya, setelah apa yang tadi disampaikan yang izin bertanya. Tadi kan ada menyampaikan tentang suku Baduy yang tidak terpengaruhi sama budaya. Menurut pendapat Lia, apakah itu termasuk sisi positif atau sisi negatif? Karena kan tadi katanya tidak terpengaruhi oleh budaya dari luar ataupun budaya yang baru ya. Ya, terima kasih aja untuk pertanyaannya. Saya langsung jawab saja. Jadi seperti ini ya. Kan tadi di sini kan ada faktor-faktor perubahan sosial. Kan ada faktor penyebab, ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Nah, tadi saya yang suku Baduy itu berarti termasuk masyarakatnya itu masih mengagungkan tradisi nenek moyangnya gitu ya. Jadi menurut saya kalau kita mungkin berkomunikasinya itu susah ya. Nah, pasti kalau di kita ada yang menerapkan kayak gitu pasti gitu ya. Pro dan kontra lah intinya begitu. Nah, kalau menurut mereka mungkin itu positif karena kenapa? Mereka masih mempercayai atau mengagungkan tradisi mereka gitu. Jadi mereka itu tidak ingin menghilangkan tradisinya atau adat-adatnya karena itu peninggalan dari nenek moyangnya gitu. Karena di sini juga ada jadi rasa takut akan terjadinya datang budaya-budaya baru. Jadi mereka mungkin mereka juga mendengar bahwa ada telepon, ada motor, yang pokoknya kayak gitu alat komunikasi. Tapi mereka tidak sama sekali kalau bahasa kitanya ketergiur karena mereka masih mempercayai gitu ya, masih berpegang teguh dengan kepercayaan mereka. Nah, silakan apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Jadi kalau positif negatifnya itu tergantung dari masing-masing. Kita juga. Ya, mungkin mereka itu beranggapan seperti ini dan takut akan terjadinya disintegrasi, meninggalkan tradisi. Ya, jadi takut yang kalau nggak diikutin mungkin ya sama yang kepercayaan itu mereka takutnya kayak waktu kejadian di desa Ajeng gitu kan. Tapi kalau misalkan diikutin mereka melanggar. Tapi izin menambahkan ya. Kalau Ajeng tadi ditanyakan apakah suku Baduy itu tidak menerima budaya lain, budaya modern gitu. Apakah itu sisi positif atau negatif? Sudah tentu menurut mereka ada sisi positifnya karena di situ mereka kan masih memakai bahan alam, begitu masih melestarikan alam gitu. Terus juga di sini yang saya lihat mereka menjaga alam dengan baik gitu. Jadi kan beda sama modern. Kalau modern sudah tentu kayak tempat-tempat yang tadinya sawah gitu, adem, sejuk itu kan karena perubahan sosial gitu, perubahan zaman gitu, dibangunlah bangunan-bangunan kayak pertokoan,
perumahan kayak gitu kan, itu kan mengganggu ya sebetulnya gitu. Cuman emang kita mengikuti perubahan zaman. Kalau di suku Baduy memang sangat erat gitu, jadi maksudnya dia punya pendirian yang teguh gitu. Jadi emang ini suku Baduy gitu kayak begini. Jadi mereka nggak begitu terbuka untuk menerima perubahan dari luar. Terus juga kan mereka mengurangi bahan kimia gitu. Pembuatan dari bahan kimia. Jadi mereka hidupnya menurut mereka itu sehat seperti itu gitu. Jadi mereka emang sifatnya tidak terbuka sih terhadap perubahan luar kayak gitu. Beda sama kita di Indonesia, kita kan sangat terbuka ya. Kita menerima semua perubahan dari luar gitu. Kayak perubahan dari barat pun kita terima gitu. Kalau di Baduy mah seperti itu ya udah seperti itu gitu. Mungkin menurut mereka positif, tapi menurut kita yang menilai itu negatif karena jadi ketinggalan zaman ya, seperti itu. Mempersulit juga kita punya ponsel, kita punya handphone, terus kita udah tahu teknologi gitu. Di sana mungkin sebagian saja yang tahu teknologi, mungkin yang perantau-perantau ada kalian yang itu. Nah itu tapi tidak, yang perantau pun tidak bisa mempengaruhi gitu di sana tuh kayak gitu. Jadi kayak masing-masing aja gitu, memang punya sukunya seperti itu, budayanya seperti itu gitu. Kalau dilihat dari sisi merekanya ya positif, tapi kalau dilihat dari yang menilai dari kita ya mungkin negatifnya seperti itu gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman gimana? Mau ada yang Berikutnya ya, sedikit menambahkan. Ya mungkin memang benar tadi kata Mbak juga ya. Terus mereka memang merasa ya kita benar kok gitu. Terus itu karena mereka nggak mau, ya karena menghindari hal-hal yang buruk sih. Kayak misalnya kita tahu lah gitu, internet baiknya bagusnya kemana gitu ya kan, mempermudah segala macam komunikasi apapun. Tapi kan buruknya juga berdampaknya ke perilaku baik dengan anak-anak gitu kan. Mending kalau misalnya kita yang bisa menjaga gitu, bisa tameng gitu kan, misalnya apa gitu ribet juga ke mereka nya. Makanya mereka mikir yang juga tetap berpegang teguh ke suku mereka sendiri gitu makanya. Jadi nggak mengambil resiko itu lebih kecil. Iya. Jadi seperti itu kayak takut. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, izin bertanya ya. Tadi kan ada beberapa perubahan ya, kayak revolusi gitu kan. Evolusi itu kan perubahannya perubahan lambat, revolusi itu cepat. Nah itu di antara evolusi dan revolusi itu kan ada beberapa ini ya, itu tuh syarat ya. Yang tadi kayak revolusi syaratnya harus ada pemimpin gitu kan, terus kayak konkret dan harus dapat dilihat oleh masyarakat gitu kan. Nah saya yang ingin saya tanyakan kepada pemateri itu, menurut pendapat pemateri ya, bagaimana sih wujud perubahan sosial di dalam masyarakat itu, yang lebih utama itu di lingkungan sekitar pemateri gitu, di rumah gitu. Yang revolusi. Baik revolusi maupun evolusi gitu. Nah wujud perubahan sosialnya itu seperti apa gitu. Dan apakah di dalam perubahan sosial di masyarakat setempat itu apakah ada dampak positifnya atau negatifnya gitu, seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih dari Kak. Jadi misalnya saya mengambil dari perubahan revolusi. Nah, di saya, jadi misalnya ini kan di sini kan saya bacakan dulu istilahnya. Perubahan revolusi ini berarti perubahan yang berlangsung secara cepat. Secara sosiologis, perubahan revolusi ini diartikan sebagai perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Jadi sekarang kan mau pemilihan kuwu ya, pemilihan kuwu. Nah, kebijakan antara kuwu yang kemarin dan kuwu yang sekarang, misalnya yang kemarin. Nah, jadi masyarakat itu ketika ada acara PHBI harus harus dimeriahkan, misalnya itu untuk kuwu yang Berarti yang tadi memeriahkan gara-gara ada COVID jadi menurun dong. Ya kan beda-beda, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Bener? Iya, lanjut.
tadi. Jadi seperti tadi ya, misalnya dari kubu yang dulu itu kita itu kata kubu yang itu misalnya ada beberapa peraturan, salah satunya itu ketika ada acara PHBI harus dimeriahkan. Nah, misalnya kubu yang sekarang, itu kan ini juga kan ada wabah COVID-19. Nah, yang dulunya COVID-19. Nah, yang dulunya itu acara PHBI harus dimeriahkan. Nah, yang sekarang itu terbatas itu karena ada wabah COVID-19. Misalnya dari acara kata kubunya itu acara dari pagi sampai siang atau siang sampai jam 9 itu harus nggak ada kegiatan di dalam masyarakat. Nah, berarti kita itu harus tunduk dan patuh. Nah, itu dilihat gitu. Jadi pemimpin tersebut itu harus menunjukkan suatu tujuan kepada masyarakat untuk tidak agar masyarakat lebih memahami dan tidak menularkan. Jadi intinya mah ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya gitu ya. Jadi dampak positifnya itu jadi masyarakat itu jadi terlindungi dari wabah, dan negatifnya itu kita itu yang biasanya yang kurangnya gotong royong atau bersosialisasi ya, pokoknya jadi orang-orang itu pada diem aja di rumah gitu, jadi merayakannya di rumah aja gitu. Maupun itu mau acara maulid atau apalah gitu, pokoknya itu mah terserah itu. Nah, terus negatifnya juga yang biasanya kita rame-ramean gitu ya, terus sekarang itu nggak diadakan atau hanya beberapa, hanya sedikitkan acaranya. Jadi masyarakatnya itu merasa ih kok kayak gini ya, pokoknya beda gitu. Nah, seperti itu. Nah, gimana teman-teman, ada yang mau menambahkan? Oh iya, tidak. Jadi intinya gitu ya. Cuma dari ideologi. Dari kebijakan itu bukan kebijakan, maksudnya itu mah emang harus setiap daerah itu seperti itu kan. Nah, kalau menurut Lia, yang Lia rasakan itu perubahan yang perubahan yang benar-benar itu kebijakan dari desa Lia sendiri itu seperti apa sih? Kalau yang masalah yang COVID-19 kan emang semua juga merasakan gitu. Nah, itu menurut Lia apa perubahan apa semenjak dipimpin sama itu tuh, apa perubahan yang benar-benar menonjol gitu teh? Selain yang itu, saya cuma kan emang kebijakan dari pemerintah. Yang perubahannya, jadi misalnya misalnya nah, misalnya dilihat misalnya di desanya gitu ya, bukan misalnya kenyataannya. iya kenyataannya. Ya pasti kan walaupun nggak tahu iya maksudnya walaupun nggak suka meriung gitu, tapi mungkin denger-denger itu kan pasti tahu pas pemilihan apa namanya kubu itu kan pasti ada visi misi yang dia keluarkan gitu. Nah, mau dia tuh mau mengedepankan perubahan apa sih, dan yang dia rasakan tuh apa perubahannya gitu. Misalkan yang tadinya nggak ada pos kamling jadi ada, misalkan ya kalau di kota kan nggak ada pos kamling, misalkan tiba-tiba ada, dan semenjak kepemimpinannya si itu, nah itu kan termasuk perubahan, jadi lebih tertib gitu. Itu contoh ya di aku gitu. Di kota mah kan nggak ada pos kamling. Di rumah jadi yang dia rasakan ya dari kubu yang dulu sama yang sekarang itu, kalau dulu itu ya emang kubu yang dulu itu kental sekali dengan acara KPI gitu ya, lebih ke islaminya. Nah, untuk yang sekarang jadi kubu itu lebih mengedepankan kubu itu dalam visi-misinya ingin memajukan perpus. Sedangkan lihat mendengar ustadz yang kayak gitulah pokoknya ya, ustadz kiai. Nah, di masjid biasanya ada acara rame-rame PHB atau gimana, jadi nggak ada. Nah, berarti itu ada dampak negatif dari
meninggalkan Tradisi, kebiasaan yang dulu Jadi yang memang positif dari sebelumnya, positif kan itu positif tapi ternyata ditinggalkan gitu kan. Nah, jadi asal gimana lah gitu ya. Tapi itu perpustakaannya milik desa. Iya. Perpustakaan dari desa bahkan kesayangan udah juara Iya tuh. tingkat provinsi. Berarti PHBS-nya taranya Jadi hanya ada di blok-blok saja. Jadi kan nggak di desa. Biasanya gebiar gitu. Biasanya gebiar di desa, misalnya ada perlombaan, ada apa gitu ya. Itu yang dulu tingkat desa, tingkat desa tingkat RT, desa. RT gitu. Nah kalau sekarang itu pasti yang dia rasakan yang ada di desanya itu di setiap madrasah ada. Dan madrasah kan udah pasti gitu Maya. jadi kan biasanya yang itu dulu mah di madrasah iya, di desa juga iya. Entah karena wabah, tapi dah kalau misalnya lihat kalau misalnya punya emang lebih pengen ada mah pasti bisa gitu ya. Jadi dia juga nggak tahu lah pokoknya kalau menurut dia mah jadi negatif gitu, jadi asal gimana lah gitu ya. Negatifnya meninggalkan kebiasaan dulu. Kalau perpustakaan kan positif juga ya. Iya positif juga ya. Tapi seharusnya nggak meninggalkan yang dulu. Dia negatifnya itu karena dia tidak mengembangkan yang biasanya sudah. Karena kan itu maksudnya bagus ya, ya untuk anak-anak juga gitu. Terus untuk sosialisasi antara desa juga kan bagus ya, maksudnya gitulah royongnya, gotong royongnya gitu. Sosialisasinya juga itu menurut di desa saya gitu itu perubahan revolusinya seperti itu. Tapi apa dari pihak yang lainnya nggak ada yang minta buat diadain dari pihak Ya, Ada. kan di desa itu kan Dari majelisnya, ada di atas aparat desa itu kan pasti ada BPD dong. Yang BPD itu kan pasti ada program kerja ya, program kerja untuk dia melaksanain kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, otomatis apa itunya nggak didukung atau nggak diiniin sama dari pihak BPD-nya gitu. Ya, nah menurut ya, jadi ada yang mengusulkan, tapi BPD itu nurut ke kepala kepala desanya itu desa. nurut ya. Waktu itu ada dari Irmas ya, dari Irmas mau ngadain pesantren kilat atau mau mengadain hadroh sekuningan kan ya kan biasanya hari Senin misalnya di desa ini, Selasa di desa ini. Di Pasayangan mau pengen diadain gitu, bilanglah ke kepala desa. ke kuku. Terus sebelum ke kuku teh ada juga kan bawahannya, kata bawahannya nggak boleh kayak gini gitu ya. Setelah itu ke BPD, kalau saya mah gimana kuku, jadi gitu deh, gitu aja. Ya udah ya. Harusnya BPD itu Iya, berhak memutuskan untuk semua. Iya. Ibaratnya kayak pernah Soalnya di atas karena BPD perangkat itu di desa. atas perangkat desa. Iya, seharusnya mah seperti itu gitu. Nah sekarang kan mau pemilihan dulu ya, alhamdulillah. Mesti naik duit. Dia maju ya seperti itu ya. Ya jadi ada dan ada positifnya juga. Jadi Pasayangan juga jadi mengharumkan nama Pasayangan itu dengan bagus, itu positifnya. Dari negatifnya acara itu tidak Acara-acara yang biasanya diadain meninggalkan. acara itu menjadikan pihak yang biasa memang ada pro dan kontra. Ada tiap orang-orang beda-beda ya. Cuma kan kalau dari program mah ya bisa ditambah bisa. Dia dengan tidak Ya, menjalankan dulu, dengan tidak menjalani sebelumnya ya. ya. Memang mungkin itu sih dia jadikan alasan juga mungkin kayak gitu. Ya. Tapi saya melihat di desa lain mah ya masih mau ada covid kayak enggak juga macam iya ya gitu pokoknya acara-acara yang biasanya masyarakat itu suka dilaksanakan itu tetap dilaksanakan dari pas pertama wabah covid. Tapi di waktu Iya tapi di waktu yang ya mungkin mungkin ada mungkin